Elina Agustin Sabira, biasa disapa El. Dia adalah gadis yang baik, penyayang, pintar, dan ramah pada siapapun. Dia seorang yatim piatu. Papa dan mamanya meninggal sejak ia berusia 10 tahun karena kecelakaan. Saat ini hidup dengan keluarga paman dan bibinya. Bibinya merupakan kakak dari sang papa. Namun sayangnya keluarga bibinya tidak menyukai kehadiran Elina. Mereka menganggap Elina sebagai benalu dalam keluarganya. Meskipun keluarganya, paman dan bibinya adalah orang berada, mereka tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk Elina. Elina hanya bisa bersekolah hingga SMA. Selama ini, dia bekerja paruh waktu untuk bertahan. Elina selalu mendapatkan perilaku buruk dari keluarga bibinya. Tapi Elina tidak bisa membenci mereka karena hanya mereka keluarga satu-satunya yang ia punya. Hari sudah sore, Elina segera membereskan rumah yang begitu berantakan, mulai dari menyapu, mengepel, menyetrika pakaian, dan masih banyak lagi. Elina, ambilkan aku kacang lagi, perintah Yuna. Yuna merupakan kakak sepupu dari Elina. Maaf kakak, tapi kakak sudah memakan kacang banyak sekali. Kulitnya berserakan di lantai. Kakak tolong buang sampahnya ke tempat yang sudah aku siapkan, terang Elina dengan memelas pada Yuna. Kau mau menceramahiku? Hah, bentak Yuna, sangat lantang. Ada apa ini? Suara bibi terdengar saat baru menuruni tangga. Aku menyuruhnya untuk mengambil kacang untukku, tapi malah menceramahiku, Ma. Adu Yuna pada mamanya. Kau mau membantah, bentak bibi. Tapi bibi, Kak Yuna membuang sampah sembarangan. Aku kan sudah membersihkannya, Bi, ujar Elina tertunduk. Tinggal kau bersihkan saja lagi. Kenapa susah sekali? Cepat ambil sana, titah bibi. Elina pun menurut saja apa yang diperintahkan padanya. Selesai bebersih, Elina menyiapkan makan malam untuk keluarga bibinya. Dan sepertinya biasanya Elina selalu berdiri di sebelah meja saat mereka makan. Elina menunggu mereka hingga selesai makan, meskipun ia sendiri sedang kelaparan. Keluarga bibinya memperlakukan dirinya layaknya pembantu, bukan seperti keponakan. Cih, kenapa asin begini? Hah, kau mau meracuni kami, bentak bibinya. Tidak mungkin, Bibi. Tadi Elina sudah mencicipinya kok, jawab Elina jujur. Kau coba saja nanti, ucap Bibi, mencengkram pipi Elina dengan keras sambil menyuapkan makanan yang ia muntahkan tadi. Gimana, enak? Tanya bibinya dengan nada suara yang tinggi. Tapi Bibi, tadi rasanya sudah pas kok, jawab Elina. Masih menyangkal kamu ya? Dasar tidak becus, bentak Bibi sambil menjambak rambut Elina. Yuna yang melihat Elina tersiksa merasa puas, karena ini yang ia inginkan. Yuna jugalah yang sudah mencampurkan banyak garam tadi saat Elina meninggalkan masakannya karena keburu ke toilet. Elina hanya meringis mendapat jembakan dari sang bibi. Kau makan sampah itu, ujar bibi melepaskan tangannya dari rambut Elina. Kita makan di luar saja, aku sudah tidak selera, ajak bibi pada Yuna dan suaminya. Rasakan itu, Yuna melenggang. Pergi mengikuti langkah ibunya dengan tersenyum sinis menatap Elina. Elina yang mengetahui itu hanya diam saja dan bertunduk menahan air mata hampir terjatuh. Saat mereka sudah keluar, isak tangis Elina terdengar pilu. Hicks, Hicks. Kenapa paman, bibi, dan Kak Yuna jahat padaku? Apa salahku? Lirik Elina membereskan semua makanan yang ada di meja. Mama, papa, kenapa kalian meninggalkan El sendiri? Hicks, Hicks. Elina membereskan semua makanan tadi dengan cair air mata yang bercucuran sangat deras. Setelah itu dia memutuskan untuk tidur karena merasa lelah. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Di sisi seberang, dor, dor, dor. Suara tembakan saling bersahutan. Dua kubu itu saling beradu kekuatan dan beradu senjata tanpa ada yang mau mengalah. Bersiaplah untuk hancur hari ini, ucap pria itu dengan penuh penekanan terhadap musuhnya. Aku tidak akan membiarkanmu bisa mengalahkanku, jawab musuh dari pria tersebut. Perkelahian kembali terjadi. Buh,
Tubuhnya terpental jauh dan darah segar muncrat dari bibirnya karena tendangan yang sangat kuat. Pria itu mendekat ke arah musuhnya yang terkapar lemah, tidak berdaya. "Bukankah sudah aku katakan jangan pernah bermain-main denganku?" ucapnya tegas, sangat sorot mata yang tajam. Seketika pria itu berdiri dan melayangkan timah panah itu pada musuhnya. Dor, dor, dor. Timah panah itu bersarang tepat di kepala dan dada. Orang yang terkena tembakan itu pun seketika tewas tak bernyawa. "Permisi tuan, semua anak buah dari pihak musuh sudah habis, tidak tersisa," lapor salah satu anak buahnya. "Kau bereskan semua kekacauan ini dan bakar hingga tidak tersisa. Aku tidak pulang terlebih dulu. Jangan lupa ambil semua senjata mereka," ucapnya dengan nada dingin. Ia pun melangkahkan kakinya pergi dan anak buahnya tadi menundukkan badannya memberi hormat pada sang pemimpin. Tempat yang tadi megah dan apik sekarang menjadi lautan darah dengan bau anyir yang menyengat. Pria itu adalah Aiden Elfano Johnson. Dia adalah seorang laki-laki berparas tampan, memiliki bentuk tubuh yang sempurna, membuat setiap kaum hawa yang melihatnya terkesima. Namun dia adalah pria yang dingin, kejam, tegas dan tidak tersentuh. Ia sangat sulit untuk didekati, apalagi dengan seorang wanita. Namun siapa sangka di balik ketampanannya dia adalah pemimpin mafia terkejam yang cukup terkenal di berbagai negara, terutama di belahan Eropah. Selain menjadi pemimpin mafia, dia juga adalah CEO dari perusahaan nomor 1 di Eropah. Saat ini ia tengah membantai para musuh. Awalnya mafia itu bekerja sama dengan mafia milik Aiden. Setelah mafia itu sudah diambang kesuksesan, ia pun mengkhianati Aiden. Aiden yang merasa dirinya dipermainkan dan hanya dimanfaatkan secara diam-diam membuatnya murka dan tidak berterima. Tanpa pikir panjang, ia menyerang dan menghabisi semua tanpa tersisa. Ia pun melanjutkan mobilnya menuju mesion pribadinya. Ia tidak ingin jika keponakan kecilnya mencari saat dia terbangun nanti. Sesampainya di mesion, Aiden melangkahkan kakinya masuk ke dalam untuk melihat sang keponakan yang sudah tertidur sejak tadi. Dilihatnya tubuh mungil yang memeluk boneka Teddy Bear dengan ukuran yang sangat besar. Ia mengecup singkat kening sang keponakan sambil tersenyum. Setelah itu ia kembali ke kamarnya dan segera tidur. Pagi-pagi buta, Elina sudah terbangun dari tidurnya. Ia sudah terbiasa bangun di waktu pagi buta. Elina segera bergegas mencuci muka dan membereskan rumah seperti biasa. Elina memilih mencuci baju milik keluarga bibinya terlebih dahulu. Setelah itu ia memasak untuk sarapan pagi. Sarapan sudah dihidangkan. Keluarga paman dan bibinya menuju ruang makan. "Kau tidak meracuninya, kan?" ucap bibi dengan tatapan intimidasinya. "Tidak bibi, El mana mungkin meracuni makanan itu," jawab Elin. Mereka semua makan dengan lahap kecuali Elin. Selesai sarapan, mereka semua pergi keluar. Sang paman pergi ke perusahaan miliknya, bibi pergi bersama teman-teman arisannya, dan Yuna ia pergi ke kampus yang cukup ternama untuk melanjutkan studinya. Jujur saja, Elin iri dengan sang kakak yang bisa melanjutkan pendidikannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Elin juga sebenarnya sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan keluarga bibinya, tapi dia bingung. Jika ingin pergi, dia mau pergi ke mana lagi, pikirnya.